Suara undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan dalam sejumlah survei elektabilitas Capres dan juga Cawapres masih terbilang cukup tinggi. Hasil debat perdana Capres-Cawapres diyakini bisa mempengaruhi pilihan kalangan undecided voters. Sejumlah lembaga survei terus memperbarui data terkait elektabilitas dua pasangan calon jelang pemilihan presiden. Dalam survei indikator politik Indonesia yang dilakukan pada 16 hingga 26 Desember 2018, sebesar 9,2% responden belum menentukan pilihan. Media Survei Nasional atau Median dalam surveinya di bulan November 2018 mencatat 16,8% responden belum menentukan pilihan atau lebih besar dari selisih elektabilitas kedua pasangan calon yang hanya berkisar 12%. Sebelumnya, bulan Oktober 2018, Lingkaran Survei Indonesia mencatat 12 responden belum menjawab akan kemana pilihan mereka berlabuh. Kepada Detik.com, founder Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny J.A. menilai kalangan undecided voters lebih terpengaruh setelah menonton debat perdana Capres-Cawapres pada Kamis lalu meski tak banyak pemilih yang mengubah pilihan capresnya pasca menonton debat. Denny menyebut sekitar 86 hingga 90% tetap bertahan dengan pilihan awal sebelum debat. Sementara itu, menurut catatan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun, sebaran distribusi undecided voters sangat beragam. Undecided voters hanya mungkin menentukan pilihan jika ada penetrasi gagasan maupun penetrasi subjektif dari performa Capres-Cawapres yang memberi efek kejut. Namun, pasca debat pertama yang mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, beberapa elemen masyarakat menilai kedua paslon belum memunculkan gagasan baru, bahkan belum masuk pada substansi pasal. Saya justru sangat kecewa ketika dua-dua kandidat tidak menawarkan gagasan baru. Kalau kita bicara soal korupsi, bottleneck atau sumbatan besar itu ada di sektor politik. Sayangnya dua-dua kandidat itu tidak menawarkan pembaruan di sektor politik. Ini permasalahan yang paling akut. Memang kita menunggu, makanya tadi kita katakan dalam salah satu kesimpulan kita belum substantif. Tapi kita tentu saja juga masih menunggu apakah mereka akan menyampaikan dalam momen-momen yang lain. Kita berharap itu. Bercermin pada elektabilitas Jokowi maupun Prabowo yang stagnan, pemilih mengambang bisa jadi penentu siapa pemenang Pilpres 2019. Menghadirkan gagasan baru di debat selanjutnya menjadi pekerjaan bagi dua kubu paslon untuk mendapatkan suara undecided voters. Debat berikutnya akan diadakan pada 17 Februari 2019 dengan tema energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Andri Setiawan, CNN Indonesia. Ya, angka undecided voters dari hasil rilis sejumlah lembaga survei terbilang masih cukup tinggi. Lalu bagaimana kedua kubu paslon menggarap suara undecided voters agar bisa mendulang suara? Dan faktor apa sebenarnya yang dapat mempengaruhi undecided voters untuk menjatuhkan pilihan mereka? Kita akan ulas malam hari ini mengenai taktik membidik undecided voters bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Sebelah kiri saya sudah ada Bang Ferdinand Huta Hayan, juru bicara BPN Prabowo Sandi. Bang Ferdinand, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bang Ferdinand? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan di ujung sudah ada Mas Ubedillah Badrun, analis politik dari UNJ. Selamat malam Mas Ubed. Selamat malam, Mas. Dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kami Lena Mariana Mukti, jubir TKN Jokowi Ma'ruf, sesaat lagi di dialog kami pada malam hari ini. Tapi sebelumnya coba kita lihat dulu deh abang-abang sekalian hasil rilis sejumlah lembaga survei ya, untuk kita bisa jadikan acuan berapa sebenarnya angka undecided voters yang sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Kita tengok di belakang, bisa dilihat Bang Ferdinand, Mas Ubed. Nah ini dia kalau kita lihat dari Carta Politika yang baru rilis kemarin, angkanya ada 12,8% ini ya. Tidak tahu atau tidak menjawab di luar elektabilitas paslon. Kita ke hasil rilis lembaga survei yang lainnya mungkin sebagai pembanding. Carta menempatkan angka 12,8%, sementara ini dari indikator ada 9,2% dengan elektabilitas 54,9 Jokowi Ma'ruf, Prabowo Sandi 34,8% dan angkanya 9,2%. Ini dari indikator. Kita lihat lagi mungkin lembaga survei yang lain. Ini dari Median, hasil survei bulan 4 sampai dengan 16 November 2018, 16,8%, cukup tinggi ternyata Median menempatkan undecided votersnya. Masih ada satu lagi lembaga survei yang lain. Oke, ini Lingkaran Survei Indonesia.
12,0%. Sebelum ke Bang Ferdinand, mungkin Mas Ubed bagaimana membaca angka-angka undecided ini? Ternyata angkanya cukup tinggi ya, ada di angka 12%, 12, sekian persen. Kalau dari Mas Ubed bagaimana melihat fenomena undecided voters ini dalam Pilpres 2019? Kalau dari 4 lembaga itu, kalau bisa di rata-rata sekitar kurang lebih 15% ya. 15% rata-ratanya. Jadi itu angka yang cukup signifikan sebenarnya untuk menentukan kemenangan untuk Pilpres 2019 nanti. Mereka sesungguhnya kalau kita bedah ya sebetulnya kelompok undecided voter itu bisa saja sebenarnya mereka yang saat ini masih meragukan kontestan dua calon presiden itu, dua calon wakil presiden juga, mereka ragu dengan kemungkinan apakah sosok pasangan ini mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Republik ini. Kemudian ada juga kelompok yang kedua, kelompok yang undecided ini adalah kelompok yang mereka berpikir, jadi masih menimbang-nimbang, kira-kira mau pilih yang mana. Nah, yang ketiga adalah kelompok yang dia akan menentukan pilihan di saat dia di dalam TPS, jadi masih merahasiakan dia. Nah ini hanya mungkin mereka bisa bergeser atau menentukan pilihan atau memastikan akan memilih jika para kontestan ini melakukan penetrasi gagasan. Oke, artinya gini Mas Ubed, maaf saya potong. Selama 3 bulan masa kampanye ini belum bisa meyakinkan mereka kalau kita lihat angkanya rata-rata 15%. Kalau survei yang terakhir menunjukkan indikasi itu berarti memang masih belum optimal meyakinkan para undecided voters. Itu karena memang contoh paling mutakhir misalnya, mereka menunggu debat perdana itu menghadirkan satu pertarungan gagasan, satu debat intelektual pada isu hak asasi manusia misalnya, pada isu korupsi, pada isu hukum dan isu terorisme, tapi itu tidak muncul sebagai sebuah diskursus gagasan di antara calon presiden dan wakil presiden. Tidak muncul secara mendalam maksud saya. Kenapa? Karena yang ditunggu-tunggu oleh publik itu tidak muncul, Mas. Misalnya kasus pelanggaran HAM itu kan tidak muncul. Kasus-kasus yang mutakhir itu tidak muncul. Apa pandangan dua calon presiden itu nggak muncul. Itu juga kemudian membuat kelompok undecided voter itu berpikir, ini kayaknya belum meyakinkan. Nah, mereka cukup kritis kok kelompok-kelompok undecided voter ini karena mereka mempertimbangkan gagasan apa yang membuat mereka tertarik kan begitu. Nah kemudian hal lain sebetulnya yang paling mungkin di tengah situasi seperti ini memang adalah penetrasi subjektif. Jadi penetrasi gagasan berpadu dengan penetrasi subjektif itu akan melahirkan ketertarikan kelompok undecided voter. Yang saya maksud penetrasi gagasan adalah ide-ide yang sangat rasional, yang masuk akal, yang bisa diterima oleh publik. Sementara penetrasi subjektif adalah performa calon presiden yang mungkin secara performa dia menarik, ekspresinya lebih natural misalnya, membuat jatuh hati para pemilih misalnya, karena di sebagian kecil dari undecided voter adalah kelompok yang memang agak sedikit subjektif. Oke, tapi debat memang menjadi salah satu panggung penentuan suara mereka akan kemana kira-kira begitu ya Mas Ubed? Iya, dia cukup memberi kontribusi untuk membuat undecided voter menjatuhkan pilihan. Baik, Bang Ferdinand, melihat angka-angka undecided voters, tadi rata-ratanya kalau Mas Ubed katakan 15%. Menyikapi angka ini bagaimana BPN Prabowo Sandi berusaha untuk menggait suara undecided voter yang cukup besar ini? Ya, pertama bahwa tingginya angka undecided voters ini adalah berkah dan kebahagiaan bagi kami. Ya, sebagai penantang. Kenapa begitu, Pak? Sekali. Karena bagi kami ini adalah salah satu indikator betapa ternyata semua klaim keberhasilan Pak Jokowi itu belum diterima oleh masyarakat. Kalau itu diterima, tentu undecided voters akan rendah karena Pak Jokowi maju sebagai seorang petahana. Dengan segala macam cerita keberhasilan, ternyata undecided voters tinggi sekali. Dan biasanya kalau kita bicara kecenderungan, undecided voters ini cenderung lebih besar arahnya memilih ke yang baru daripada memilih ke yang lama. Dan inilah kenapa saya sebutkan bahwa ini berkah dan kebahagiaan bagi kami. Maka kami juga melakukan evaluasi kenapa undecided voters ini sudah 3 bulan belum juga menentukan pilihan ya, terutama bergeser kepada Prabowo Sandi. Kami memang menyadari bahwa selama 3 bulan ini pemaparan kita tentang
apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Sandi 2019-2024 nanti belum optimal. Karena tadinya kita kan menunggu adanya acara paparan visi misi dari yang difasilitasi oleh KPU, ternyata gagal dan kemudian kami melakukannya sendiri. Jadi dari sini dan debat-debat yang akan datang kami sudah merumuskan ya bahwa kami akan tampil lebih menjelaskan kepada publik program yang telah kita susun sedemikian rupa dan penjabarannya sehingga publik itu tahu, bukan hanya sekedar visi misi akan melakukan ini ABCD, tetapi penjabarannya yang kita akan sampaikan sehingga publik di bawah itu apalagi yang belum menentukan pilihannya menjadi mengerti Prabowo Sandi itu punya sesuatu dan akan melakukan ini. Jadi itu peluang ya bagi sangat besar. penantang ya, angka yang cukup besar itu Ya adalah peluang. sangat-sangat, justru kalau kita melihat elektabilitas kedua paslon ini kan ya saya melihat memang tidak begitu percaya dengan lembaga-lembaga survei yang terakhir ya karena Punya survei sendiri atau kami gimana? punya survei sendiri memang yang selisih memang Pak Jokowi masih unggul tetapi tidak sedemikian selisihnya jauh. Jadi tapi ada persamaan undecided votersnya di kami malah masih 19%. Oke, tapi Jadi begini Bang itu akan Ferdinand, membuat kami coba sangat kalau kita optimis. putar logika berpikirnya misalnya gini, kalau artinya ini petahana tidak cukup, petahana tidak cukup meyakinkan bagi undecided voters, tapi ini sudah 3 bulan, angkanya masih tinggi, artinya penantang juga belum meyakinkan undecided Betul, voters. tadi kan saya mengakui bahwa kami belum optimal memaparkan apa yang harus kami lakukan. Perjalanan 1000 titik yang dilakukan dalam 3 bulan oleh Prabowo Sandi itu masih perjalanan mendengar hati masyarakat, mendengar suara rakyat, mendengar keluhan masyarakat, mendengar kisah dari masyarakat. Nah ini ke depan setelah kami mendengar keluhan masyarakat ini dan apa harapan mereka, kami akan datang berkampanye memberikan jawaban, memberikan solusi atas keluhan yang sudah kami dengar dulu. Nah sehingga dengan itu nanti kami berharap yang masih belum kokoh hatinya, belum utuh hatinya untuk memilih Prabowo Sandi kemudian akan memilih. Karena belum tentu yang kami hadiri waktu itu, kami datangi, belum tentu sudah akan memilih Prabowo Sandi. Bisa saja mereka masih undecided voters karena belum mendengar jawaban. Ya, sehingga pasca ini sekarang kami akan turun ke bawah mengampanyekan program. Kalau dulu masih kampanyenya bersifat mendengar dan mendengar selalu. Nah kami akan datang sekarang dengan menjelaskan ini solusi atas keluhan masyarakat. Karena yang tadi dikatakan oleh Mas Bet bahwa undecided ini butuhnya gagasan-gagasan yang maksudnya begitu, Betul sehingga sekali, akhirnya cara berkampanye sudah mulai karena memang gagasan. undecided voters ini kita prediksi kalangan terdidik pada umumnya ya. Sehingga mereka itu pengen tahu, pengen mendengar ini paslon pengen mau bikin apa sih sebetulnya. Ataukah sama atau begini-begini aja atau ada perubahan. Mas Ubed sebenarnya undecided voters ini sebenarnya sebaran kalangannya kemana aja ini? Itu kalau di beberapa survei memang kalangannya adalah mereka secara pendidikan misalnya, itu memang presentasi untuk mereka yang pernah kuliah itu kurang lebih 10% lah. Di antara undecided voter itu. Kemudian baru setelah itu lulusan SMA, lalu kemudian lulusan SD, SMP. Nah tentu saja dengan klasifikasi tingkat pendidikan yang sedemikian berjenjang itu membutuhkan analisis yang kokoh dari masing-masing tim capres-cawapres ini untuk membaca sebetulnya mereka yang kategori undecided voter yang berasal dari perguruan tinggi itu atau yang mereka yang memang pernah kuliah itu harapannya apa. Kalau kemudian mampu menangkap kelompok sarjana itu kemudian didengar dengan baik lalu muncul gagasan-gagasan baru dari masing-masing kontestan, saya kira itu akan bisa menarik kelompok. Kuncinya di gagasan baru itu ya Mas Ubed? Iya, gagasan baru. Ketika kemudian tidak ada gagasan baru, tidak ada yang mengejutkan Mas. Bagi undecided voter adalah sesuatu yang baru itu membuat mereka tertarik dan memberikan harapan-harapan kan. Nah kalau kemudian nggak ada yang baru, saya melihat kemarin misalnya di debat pertama itu nggak ada gagasan baru. Nggak ada yang baru. Ada. Jadi ya kayak misalnya solusi korupsi itu menggunakan merit system versinya Jokowi, versinya Prabowo caranya menaikkan gaji ya, menaikkan gaji pegawai agar kemudian tidak terjadi praktek korupsi. Itu sudah dilakukan sejak zaman Orde Baru sebetulnya. Kalau merit system sejak zaman SBY itu sudah dipraktekkan. Jadi itu gagasan lama, tidak ada yang baru untuk mengatasi persoalan korupsi. Jadi nah sesuatu yang baru itu ditunggu oleh kelompok undecided voter. Mereka ini apa sih, kalangan rasional atau apa pembagian? Mayoritas kalangan rasional. Mayoritas kalangan rasional, selebihnya kalangan yang saya sebut tadi subjektif. Itu mereka ya kelompok-kelompok yang agak sedikit apati sebetulnya
tetapi kemudian mereka memiliki kesadaran untuk menjatuhkan pilihan. Nah itu kelompok subjektif. Kalau pendekatan tadi kalau Bang Ferdinand katakan, pendekatannya sekarang sudah mulai menyampaikan gagasan atau tadi kan mendengar aspirasi, sekarang sebagai penantang ya, sudah mulai menawarkan gagasan dan sebagainya. Itu harusnya yang memang harus dilakukan. Iya, saya kira kita tunggu apa sih gagasannya dari Prabowo Sandi nanti dalam 2 bulan terakhir ke depan itu. Kalau misalnya gagasannya tidak menarik ya saya kira tidak akan ditinggalkan. Baik, usai jeda, kalau menarik akan dipilih mereka. Usai jeda kita akan tanyakan ke TKN Jokowi Ma'ruf bagaimana menyikapi angka undecided voters yang cukup besar. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Prime News, kita masih mengulas bagaimana taktik membidik undecided voters dari masing-masing tim kampanye nasional, baik dari Jokowi Ma'ruf dan juga BPN Prabowo Sandi. Saya langsung ke Mbak Lena Mariana Mukti, jubir TKN Jokowi Ma'ruf yang sudah hadir malam hari. Mbak Lena, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mbak Lena? Alhamdulillah. Tadi sudah mengikuti diskusi kita sebelumnya ya. Tentu ada angka-angka undecided voters yang tadi Mas Ubed katakan rata-rata berarti 15% ya angkanya. Tadi BPN sudah memaparkan bagaimana kemudian cara untuk mendekati undecided voters. Kalau dari TKN Jokowi Ma'ruf menyikapi angka yang cukup tinggi ini bagaimana sebagai petahana, Mbak Lena? Ya, saya ingin merespon terlebih dahulu yang disampaikan oleh Bang Ferdinand tadi ya. Sebenarnya analisis beliau itu bisa dibalik kan, dibalik karena Bang Ferdinand mengatakan bahwa sebagai petahana kan harusnya hasil surveinya tinggi ya. Tetapi juga bisa dibalik bahwa suara yang ke Prabowo juga masih belum bisa mempengaruhi secara signifikan. Itu analisisnya bisa dari sudut pandang yang berbeda. Nah, terkait soal undecided voters ini, pertama ada beberapa faktor ya. Yang pertama bahwa baru kali ini ya, pemilu kali inilah pemilu legislatif dengan pemilu presiden dilangsungkan secara serentak, ya Mas Ubed. Kemudian yang kedua, masa kampanye yang sekarang ini kan cukup panjang, sampai 9 bulan. Beda dengan pemilu presiden yang lalu. Pemilu presiden yang lalu itu di 2014 hanya 2 bulan, berjarak waktu 2 bulan. Jadi begitu cepat kan. Kalau cukup panjang ini artinya bagaimana? Cukup panjang artinya ya orang masih menunggu, masih lihat, masih menunggu. Dan mungkin juga kalau konteksnya dengan debat, ini kan soal undecided voters, bagaimana debat ini bisa mempengaruhi pilihan. Ini analisisnya tidak bisa sama dengan 2014. Artinya ini waktu masih cukup panjang, kemudian masih ada 4 debat lagi. Jadi kalau kita menganalisis ini masih terlalu dini lah ya. Terus yang disampaikan oleh Bang Ubed, sebenarnya kalau kalangan akademisi yang kalau saya ikuti ya, kami ikuti ya sudah cukup banyak ya menjatuhkan pilihan, sudah cukup banyak dan di media-media sosial juga sudah kita ikuti. Yang mungkin juga perlu dilihat ketika surveyor menanyakan, itu kan tadi Bang Ubed mengatakan soal usia. Psikografiknya juga harus dilihat kan. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa angka pemilih milenial ini kan cukup tinggi saat ini dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Ya karena kan mendekati bonus demografi. Sampai 48%. Dari hampir 50% itu adalah kaum milenial. Nah, kaum milenial ini kan ada beberapa juga yang bisa digolongkan ya. Ada yang tidak terlalu concern terhadap isu-isu politik, kemudian ada yang tergolong juga menunggu ya. Ada juga yang kemudian nanti pada saatnya tidak begitu pengaruh lah debat atau tidak. Jadi kalau debat. menurut Mbak Lena karena waktunya masih cukup panjang sehingga mungkin belum bisa memutuskan mereka para itu. Iya, tadi dengan beberapa faktor. Masih cukup tinggi iya, tadi ya? dengan beberapa faktor juga karena ini kan pemilunya juga berbarengan begitu dan masa kampanye cukup panjang, kemudian juga angka pemilih milenial juga yang cukup tinggi. Jadi itu yang masih kita saksikan nanti, masih kita tunggu sampai debat terakhir nanti. Masih ada 4 kali lagi debat ya. Tapi debat yang pertama tadi kata Bang Mas Ubedillah belum maksimal, baik Prabowo Sandi juga Jokowi Ma'ruf. Iya, kami juga sudah memberikan semacam masukan kepada KPU ya, karena debat itu kan seharusnya ada spontanitas, ada orisinalitas ya, kemudian juga sisi pembawa acaranya juga
jangan terlalu kaku misalnya Oke. memaksa orang yang sudah apa namanya Cukup. sudah cukup karena ada beberapa kalimat yang atau kebijakan yang disampaikan dengan kalimat yang pendek orang sudah mengerti. Oke, Tapi ada oke. yang harus dijelaskan panjang. Jadi misalnya kalau Pak Ma'ruf atau Pak Sandi karena biasa ya sebagai wakil presiden itu kan melengkapi apa yang disampaikan oleh presiden. Mestinya diberikan saja waktu yang cukup fleksibel. Kalau misalnya masih ada pertanyaan ya ditambahkanlah 1 Oke, menit misalnya oke, kan baik. sehingga utuh yang disampaikan oleh para pasangan calon. Baik, Bang Ferdinand, bagaimana? Debat pertama ternyata belum cukup memuaskan menurut Mas Ubedillah sehingga jangan-jangan undecided voters ini justru semakin bingung lagi, belum memilih lagi nanti atau justru angkanya bisa jadi bertambah. Bisa Kira-kira bergeser, gitu ya. bisa bergeser ke golput. Bisa bergeser ke golput. Gimana Bang Ya, Ferdinand? jadi memang betul ya. Kita memang melihat debat kemarin, kalau kita bilang tontonan yang mengecewakan ya. Itu harus kita akui. Tapi dasarnya pertama memang bukan dari paslonnya. Yang pertama itu memang dari metode debatnya. Kita harus mengkritisi dan saya dengar KPU sudah akan memperbaiki sistemnya nanti. Kita mudah-mudahan ya, debat berikutnya memang ya benar-benar sesuai dengan kata dasarnya debat. Debat ini kan ada silang pendapat, ada adu pendapat. Kalau kemarin itu kan hanya sekedar bertanya, menjawab dan selesai. Itu di samping waktunya juga yang terlalu sempit Singkat. untuk memberikan argumentasi-argumentasi yang cukup supaya dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau dikatakan bahwa debat kemarin memang malah berpotensi menambah undecided voters atau bahkan undecided voters jadi golput, ya bisa sangat terjadi. Jadi kalau kita amati di perbincangan di media sosial itu banyak sekali ya suara-suara masyarakat kita, netizen kita yang menyatakan seperti itu. Oke. Kalau begini ya golput saja. Kalau begini ya karena memang formatnya harus diperbaiki. Sependapat juga Mbak Lena? Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Ferdinand tadi bahwa isu yang dibahas kemarin itu kan banyak dan besar, sangat penting, hukum, hak asasi manusia, kemudian pemberantasan korupsi dan yang tidak kalah pentingnya adalah terorisme. Dan kalau kita ikuti secara utuh ya siaran itu kan kurang lebih hanya 1 jam Bang Ubed karena kan dipotong iklan, dipotong pakai ambil bola segala gitu kan. Terus yang bikin Tektokan juga moderator gitu ya. tektokan moderator gitu kan mestinya yang begitu-begitu tuh kan nggak perlu lah, nggak Oke, perlu oke. berikan fleksibilitas untuk mereka menjawab dalam suasana yang spontanitas. Yang spontan dan orisinal sehingga penonton Orisinalitasnya ikut yang penting. ikut Betul menikmati karena yang namanya media penyiaran ya dilihat tontonan di samping untuk pertama yang debat kemarin untuk mengedukasi publik ya mengedukasi politik publik ya kemudian yang kedua juga pastinya kita ingin ada efek elektoral. Ya. Tetapi tuntutan yang ketiga televisi seperti Pak Mas Reinhardt ya Bang Reinhardt ini kan dan yang lain-lain kan mesti ada tontonan yang cukup menarik gitu ya. yang bisa dinikmati oleh publik di samping tadi mencerahkan kemudian menggeser Termasuk untuk pilihan para ke undecided kiri dan voters ke tadi kanan. itu ya? Iya, menggeser pilihan ke kiri ke kanan termasuk swing voters Iya, ya. termasuk swing voters. Undecided bukan saja undecided Iya, tapi iya. swing voters. Swing voters itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Oke, gitu. Potensi besar baik. juga, Mas Mas. Ubedillah, Potensi. bagaimana? Kalau dilihat dari angka ini sebenarnya beberapa lembaga survei mengatakan pemilih loyalnya sudah cukup kuat sebenarnya. Artinya 80%. selama ini kampanye-kampanye mereka justru lebih kena ke pemilih loyal ya, bukan ke masyarakat yang belum memutuskan Ya, atau gimana? saya kira harusnya kampanye mereka untuk menarik mereka yang belum loyal. Hmm. Karena angka cukup besar, Mas. Kalau kita merujuk kepada Pilpres 2014 misalnya, itu kan kita bisa kategorikan ya, yang kelompok-kelompok yang pada akhirnya kemudian kita hanya bisa membaca di akhir-akhir menjelang pemilu, itu adalah ada golput misalnya. Golput tahun 2014 itu angkanya hampir 30%. Iya. Itu angka yang cukup tinggi. Kemudian di situ ada swing voter. Swing voter itu sekitar hampir 26%. Itu cukup tinggi. Kemudian undecided voter, angkanya 15%. Swing voter itu angkanya di bawah 15%. Jadi itu adalah sebetulnya potensi atau ceruk yang paling potensial bagi kontestan untuk menarik mereka di dalam menentukan pilihan. Nah sayangnya saya lihat ini strategi yang kemudian dikembangkan masing-masing pasangan itu, terutama misalnya di strategi media sosial misalnya, itu lebih pada ditujukan untuk merawat pemilih
loyal. Pemilih loyalnya ya. Jadi oke. pemilih loyal tuh makin loyal, Mas. Makin militan kan itu. Makin militan akhirnya berantem sendiri. Akhirnya ya? berantem sendiri. Jadi sebetulnya strategi di media sosial yang mereka kembangkan itu justru meningkatkan loyalitas bagi pemilih loyal. Tapi bagi mereka yang undecided voter dan lain-lain itu mereka masih belum bergeser. Artinya kalau mereka belum tersentuh bahaya dong. Kalau Ya, misalnya mereka tidak tersentuh itu dengan kampanye. berpotensi dia akan bergeser menjadi Jadi golput golput kan dan tadi sudah lain-lain. kita diskusikan. Makanya debat ke depan ini sangat menentukan untuk menguasai konten, kemudian untuk memang diberikan waktu yang tadi cukup luang untuk menyampaikan gagasan. Saya bahkan punya ide bahwa temanya mungkin juga terlalu banyak. Iya. Ada 4 tema, mungkin bisa dibuat 2 atau 3. Kalau 2-3 tema itu mungkin ya para kontestan lebih luas, penguasanya lebih utuh. Harusnya dikemas dalam isu besar ya Pak Betul, Uden. itu jadi temanya bisa dalam bentuk sebuah tematik begitu ya, tidak langsung hukum, korupsi dan lain-lain. Jadi saya kira itu mungkin ya evaluasi untuk KPU selain metodologi debatnya yang diperbaiki, juga adalah konten tema yang mungkin juga perlu dikocok ulang atau dievaluasi ulang. Tapi kalau untuk itu jika dimungkinkan ya. jika dimungkinkan. Tapi kalau nggak mungkin ya sudahlah. Oke. Sebelum ke Bang Ferdinand silakan Mbak Rena Ya, bagaimana menanggapi. itu saya juga ingin menyoroti soal golput ya yang akan memilih golput karena tadi di awal saya mengatakan bahwa ini kali pertama kita melakukan pemilu sekaligus. Pemilu serentak antara pemilu presiden dengan pemilu Pileg. legislatif. Nah, ini complicated ya, bukan complicated. Penyatuan ini kalau KPU tidak melakukan sosialisasi terus-menerus, itu juga ya kan agak kerepotan. Golput itu bukan saja dia tidak datang ke TPS ya, tetapi ketika dia memberi suara, kemudian karena ada tambahan dari Pilpres, tidak dibimbing masuk ke kotak yang bersangkutan masing-masing, itu juga bisa membuat ada suara tidak sah tinggi begitu. Terus kemudian juga karena terlalu ribet, ya sudahlah golputnya tetap datang ke TPS tapi semuanya dicoblosin seperti itu. Nah ini menjadi tantangan sendiri kepada penyelenggara pemilu. Buat saya bukan saja debat yang menjadi domain KPU yang betul-betul harus dikemas dengan baik, tetapi edukasi politik ya, unsur edukasi politik dan sosialisasi pemilu itu juga menjadi pekerjaan besar buat. Jadi undecided ini gara-gara KPU ada gara-gara paslon nih. Ya, dua-duanya ada kontribusi. Jadi sebaiknya memang ya debat saya sendiri kami mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh KPU sejauh ini sih tidak terlalu tadi di luar yang dikritik oleh publik ya. Selebihnya sih semua sudah baik penyelenggaraan dan Pak Arief Budiman, Pak Wahyu Setiawan juga kan sudah menjanjikan bahwa mengevaluasi, kemudian juga tidak ada kisi-kisi. Karena kan ya kami menyerotinya ada kisi-kisi, oke kan ini kesepakatan. Enggak, ini kan kesepakatan kita berdua. Betul, tetapi moderatornya nggak usah bilang bahwa ini masih disegel ya gitu. Kan antara kisi-kisi dengan segel itu kan sesuatu yang funny ya, yang lucu buat publik. Karena ya, sudah tahu juga begitu. Sudah tahu, jadi nggak usah dibilang bahwa ini disegel. Kan semua publik sudah tahu dan ini kesepakatan. Iya, betul. Kesepakatan Betul, semuanya betul. kan. Ya sudah moderatornya bilang, oke yang dipilih adalah pertanyaan A. Oke baik, langsung dibuka ini pertanyaannya langsung. Jadi ketakutannya Bang Ferdinand justru gara-gara debat bukannya mendapatkan undecided voters, justru dapatnya golput begitu kalau misalnya ini terjadi. Kalau mengamati perbincangan terutama di media sosial, potensi itu ada. Ya. Potensi itu ada. Bahkan bukan hanya sekedar swing voters atau undecided voters yang tadi punya potensi bergeser ya. Bahkan pemilih loyal pun kita cermati di situ. Karena saya sendiri kan banyak sekali keluhan yang masuk. Jadi saya bisa menyerap apa yang mereka rasakan kawan-kawan ini. Yang saya kenal adalah para pemilih loyal. Tapi yang hadir kemarin pada saat debat pertama itu yang dihadirkan memang membuat kecewa dan sampai mohon maaf ya Bang kalau begini aku tidur di rumah aja. Artinya apa? Pemilih loyal pun berpotensi menjadi golput. Nah ini yang kita minta sebetulnya kepada KPU untuk menghadirkan format yang bagus, format yang memang menyajikan perdebatan sehingga rakyat kita ini tahu siapa sebetulnya paslon kita ini dua-duanya. Karena kita ingin mendapatkan pemimpin yang paling baik dan yang terbaik ya tentunya. Sehingga format debatnya jangan dibuat terlalu kaku seperti kemarin. Meskipun sudah melalui kesepakatan ya, tetapi semua kesepakatan pun harusnya bisa dikoreksi untuk perbaikan. Karena bangsa ini harus mendapatkan pemimpin yang terbaik. Kalau tidak,
Ya untuk apa kita pemilu? Kan percuma keluar uang puluhan triliun kalau hasilnya begitu-begitu saja, bahkan hanya meningkatkan tingkat partisipasi yang lebih rendah ya dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Saya khawatir kalau masih begini terus nanti tingkat partisipasi 2014 lalu yang sudah lumayan naik malah turun. Jadi KPU harus punya andil lebih besar sebetulnya untuk menciptakan situasi ini bagaimana masyarakat kita ini semakin antusias. Karena kalau masyarakat kita melihat wah itu debat menyajikan suatu tontonan yang cukup bagus di dalam pendidikan politik, saya yakin masyarakat kita yang tadinya apatis dengan politik bahkan pengen jadi golput akan berubah pendirian. Dan tapi kan harusnya paslon juga punya cara dong untuk bisa paslon kalau melihat format debat kemarin tidak bisa kita harapkan memunculkan inisiatifnya gitu ya? untuk menunjukkan dia siapa. Bayangkan menjawab pertanyaan 2 menit itu dengan topik hukum terorisme, apa yang bisa disampaikan? Tidak bisa karena topik ini butuh gagasan yang panjang, penjelasan yang panjang dan penjabaran yang cukup komprehensif. Tidak bisa hanya bicara saya akan meningkatkan pemberantasan korupsi. Bagaimana caranya? Akhirnya paslon hanya menjawab sepatah kata, Pak Jokowi menjawab merit point, Pak Prabowo menjawab peningkatan kesejahteraan. Ini 2 hal ini yang seperti yang disampaikan Bang Ubed sudah dilakukan dari sejak lama, tapi kan korupsi justru terus terjadi dan meningkat. Nah, tadi saya sudah dengar bagaimana cara tim Prabowo Sandi untuk bisa mendekatkan diri ke undecided voters dengan menyampaikan gagasan temu langsung sekarang. Kalau dari petahana bagaimana cara meyakinkan undecided voters? Harusnya bisa lebih mudah kira-kira begitu ya Mbak Lena, karena sudah punya track record. Tapi nanti dijawabnya oleh Mbak Lena usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Menarik tadi Mas Ubedillah mengatakan ternyata pola-pola kampanye sekarang paslon lakukan justru memperkuat pemilih loyalnya, kira-kira begitu ya Mas Ubed. Artinya tidak menyentuh undecided voters. Tadi kita sudah tanyakan ke BPN Prabowo Sandi, belakangan masih menyerap, sekarang sudah mulai menyampaikan gagasan langsung, kira-kira begitu. Karena tadi Mas Ubed katakan undecided voters itu harus ada gagasan yang baru. Kalau petahana bagaimana? Gagasan yang baru apakah masih ada atau bagaimana meraih suara undecided voters? Ya, kalau petahana sebagaimana tadi Mas Reinhardt mengatakan bahwa kami dalam tanda petik diuntungkan sebenarnya karena melakukan kerja-kerja dan juga menyajikan fakta, data gitu, bukan cerita. Jadi apa yang disampaikan itu adalah apa yang dikerjakan. Dan apa yang dikerjakan itu juga bisa dikonfirmasi oleh para pemilih kan. Apa betul seperti yang disampaikan begitu. Lebih mudah lah pembuktiannya. Dan juga selama ini kan kita tahu bahwa jargonnya Pak Jokowi itu kan kerja. Dan orang melihat itu bahwa Pak Jokowi itu kadang-kadang tuh sepertinya dia he doesn't care dengan apa yang ribut-ribut di politik. Datang saja belusukan kemana bekerja kan. Jadi menurut saya itu juga menjadi poin utama. Kewalahan selain tidak itu, sih Mbak mengeruk suara yang tidak, kebetulan sekarang ini kan koalisinya Pak Jokowi itu kan besar. Dan tadi saya menyampaikan bahwa Pilpres dan Pileg berbarengan itu ada komplikasinya, tetapi juga ada advantage-nya, ada benefitnya di situ. Benefitnya karena caleg-calegnya itu juga melakukan canvassing, door to door, kampanye, sosialisasi yang mengikut sertakan paslon yang didukung. Jadi itu menurut saya calegnya ini kan hampir 5.500. 5.500 itu satu saja punya 10 relawan itu kan sudah setiap caleg itu kan juga punya campaign manajemen, kemudian punya relawan masing-masing. Itu kalau bekerja saja ya itu sesuatu yang menjadi advantage, benefit untuk Pak Jokowi begitu. Nah, kembali ke soal tadi format debat ya yang supaya bisa menarik undecided voters sekaligus swing voters tadi dan supaya jangan golput harus dikemas dalam format yang substantif, bukan prosedural. Kalau kemarin kan kita kesannya sangat prosedural, kemudian sangat mekanistis begitu, dan dibuat seperti dikejar-kejar waktu begitu. Harusnya agak dibikin dan ini tentu saja moderatornya memainkan peranan yang penting ya untuk menjaga kecepatan pace ya.
pace itu apa ya, tahapan pembahasan dari setiap yang ditanyakan oleh para panelis. Dan memang yang disiapkan oleh panelis, kalau kita lihat Pilkada DKI ya Bang Ferdinand, dulu saya jubirnya AHY. Bareng ya dulu ya? Iya, dulu sama kami. Ketika bertanya itu kan juga diberitahu ya bahwa ini adalah disiapkan oleh si A, si B begitu kan. Dan mungkin kalau langsung ditanyakan oleh para panelis, kemudian ada pendalaman, mungkin bisa menarik ya Bang Ubed ya. Karena kalau moderator kan sifatnya hanya membacakan, sehingga kurang menjiwai dari apa yang ditanyakan. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau panelisnya yang bertanya, misalnya Bang Ubed kan bicara soal politik, terus nanya gimana ini sistem pemilu, apakah sudah bisa cukup menjamin terbangunnya sistem ketatanegaraan yang kuat misalnya. Karena dari situ kalau pertanyaannya itu bernas, terjiwai, sehingga orang yang akan menjawab juga tertrigger, termotivasi untuk menjawab, tidak dalam format-format yang kaku. Tapi sekali lagi karena ini baru yang pertama ya, dan biasalah kalau kemunculan pertama itu kan ada perbaikan-perbaikan dan itu sudah dijanjikan. Kita tinggal tunggu saja nanti apa yang dilakukan. Bang Ferdinand, bagaimana undecided voters? Kita kembali ke situ, bagaimana meraihnya? Penantang untuk punya cara tersendiri, ada waktu sekitar 3 bulan kira-kira begitu ya untuk bisa meyakinkan ini, atau memang jangan-jangan sangat susah meyakinkan undecided voters ini Bang Ferdinand? Sebetulnya tidak susah ya. Jadi memang kalau sebuah pemilu seperti ini ada petahana, ada penantang, dua-duanya sama-sama diuntungkan tergantung bagaimana mereka bisa meyakinkan. Petahana bagaimana meyakinkan masyarakat, publik, pemilih bahwa mereka berhasil. Nah bagi kami punya kecenderungan lebih mudah meyakinkan karena apa? Banyak sekali problema yang kita hadapi, masalah kebangsaan ya, terutama satu. Jadi kalau kami itu akan datang sudah menyerap aspirasi dulu, sekarang datang dengan solusi. Kami akan menjelaskan kepada masyarakat. Contohnya begini, kenapa petani pada saat panen harus merasakan kerugian? Ya karena pemerintah impor beras pada saat musim panen. Nah solusinya apa? Kami akan hentikan impor. Kemudian nanti subsidi di obat-obatan untuk pertanian kami akan tingkatkan. Nah ini contoh-contoh yang akan kami lakukan karena masalah sudah kami ketahui, solusi akan kami berikan sehingga undecided voters ini dimanapun nanti berada, kita harapkan dengan banyaknya segmen-segmen yang harus kita jelaskan karena banyak isu, ya kita harap bahwa kemudian undecided voters, bahkan bukan cuma undecided voters, yang masih swing voters ya, kalau nggak salah masih ada 20-an% yang swing ya di kedua belah pihak. Justru kami masih berharap swing voters dari Pak Jokowi akan bisa kami tarik karena kami berhasil meyakinkan mereka bahwa ini masalah, solusinya ini dan kami akan melakukan ini. Itu yang kami akan kerjakan sampai pada saat hari H Tapi kenapa tadi Bang Ferdinand katakan justru dengan angka yang cukup tinggi ini menguntungkan bagi penantang justru voters itu, ya? Justru itu kalau tidak tinggi, segmen suara mana lagi yang akan kami rebut? Nah justru dengan tingginya ini dan jarak elektabilitas yang justru lebih pendek daripada undecided voters, maka itu membuat peluang bagi kemenangan penantang itu akan lebih besar. Dan itu yang kami garap sekarang karena jarak selisih margin antara elektabilitas kedua paslon dengan undecided voters dan swing voters ini masih lebih tinggi, lebih besar. Artinya Pak Jokowi belum aman meskipun masih unggul sekarang dan kami juga punya peluang untuk menang lebih besar. Nah ini yang akan kami kerjakan, bagaimana meyakinkan undecided voters dan swing voters ini untuk bergerak memilih pasangan 02. Tapi sepakat nggak Bang Ferdinand dan juga Mbak Lena kalau selama ini kampanyenya masih menyasar pemilih loyal ternyata kalau tadi Mas Ubed katakan, sehingga angkanya masih tinggi sampai kalau kami, saya sampaikan tadi bahwa bahkan kami belum berkampanye kepada pemilih loyal. Pemilih loyal ini tanpa dikampanyekan memang sudah akan memilih. Tetapi karena kami baru hadir ke masyarakat itu menyerap, mendengar. Nah 1000 titik kampanye lokasi yang dikunjungi oleh Pak Prabowo dengan Bang Sandi, kami anggap itu sudah representasi suara secara nasional, keluhan mereka, harapan mereka, dan impian mereka. Nah sekarang kami akan datang dengan solusi. Kalau kemarin kami menyerap di 1000 titik, maka ke depan kami akan memberikan jawaban kepada masyarakat di atas 1000 titik. Sehingga suara akan lebih besar. Sebelum ke Mbak Lena, saya mau ke Mas Ubedillah. Selain kemudian, tadi kita bicara mengenai debat ya, untuk bisa menentukan suara undecided voter. Selain debat ini ya, Mas Ubed,
cara-cara apa lagi yang kemudian harus dilakukan paslon untuk bisa meraih undecided voters, dan sebenarnya undecided voters ini mereka memilih itu ketika memutuskan ditentukan oleh apa sih selain kemudian gagasan, atau jangan-jangan memang mereka sudah agak skeptis sebenarnya dengan pemilu presiden ini. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa sebagian besar dari undecided voter itu adalah usia milenial. Oke, usia milenial. Jumlahnya ya lebih dari 40% itu usia milenial. Sekitar usia antara 17 sampai 38. Tapi yang terbanyak itu usia antara 20 sampai 29. Itu usia terbanyak dari undecided voter. Nah, kalau kemudian kita membaca usia mereka yang mayoritas ternyata undecided voter ini adalah milenial, maka sesungguhnya bagaimana cara tim kampanye ini menarik undecided voter adalah mereka harus memunculkan gagasan-gagasan untuk memenuhi kebutuhan milenial. Dan sebetulnya sudah sangat terbuka, beberapa penelitian menunjukkan bahwa harapan terbesar dari milenial itu adalah lapangan pekerjaan. Itu datanya cukup valid, saya kira hampir 25-30% mereka mengharapkan pekerjaan baru atau mengharapkan pekerjaan. Nah, saya melihat bahwa para kontestan ini belum utuh memberikan jawaban yang meyakinkan milenial untuk kemudian mereka menjatuhkan pilihan. Misalnya inisiatif tentang pekerjaan yang cocok dengan generasi milenial. Saya kira itu belum utuh yang digambarkan. Meskipun muncul beberapa gagasan dari Sandi misalnya sebagai wakil presiden, kemudian dari calon wakil presiden. Calon wakil presiden. Lama-lama kayak jadi presiden. Iya. Kemudian dari versinya Pak Kiai Ma'ruf yang cenderung dengan perspektif ekonominya dalam pandangannya tradisi Nahdliyin misalnya, itu juga muncul. Tapi saya melihat belum menjawab kebutuhan milenial. Dan itu 3 bulan masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Bagaimana mereka kemudian merumuskan ide-ide bernas untuk menjawab kebutuhan milenial. Nah, hal lain yang sebetulnya yang juga nampaknya belum disebut secara utuh adalah petani. Jadi betapapun mayoritas Republik ini pekerjaannya adalah petani. Nah, itu tidak muncul secara ini juga gagasan yang tidak ada gagasan baru di antara dua calon itu. Fenomena kekecewaan para petani, kekecewaan para mereka yang bahkan di nelayan juga, itu saya kira juga membutuhkan jawaban. Jangan sampai mereka malah justru menjadi golput tadi ya, sudah kita bicarakan Iya. ya. Yang saya khawatirkan ya itu golput. Oke, terakhir ke masing-masing, baik ke BPN dan juga TKN. Mbak Lina terlebih dahulu. Masih ada waktu sekitar 3 bulan, masih optimistis? Oh, ini sudah terakhir ya? Sudah terakhir. Masih bisa, Saya pikir tadi mau diberi 3 bulanan kesempatan lagi yang masih lain ada ya. waktu. Optimistisnya seperti apa Ya, meraih insya suara Allah, undecided voters? insya Allah karena kita sudah menyiapkan strategi-strategi termasuk tadi menyapa milenial dan kita tahulah terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Jokowi menyasar milenial, dan terakhir kemarin kan mengumpulkan milenial yang memang masuk dalam pangsa kerja yang industri kreatif. Industri 4.0 misalnya. Kemudian juga terobosan-terobosan seperti transportasi online ya, kemudian memberikan peluang-peluang yang lebih besar kepada milenial. Termasuk juga pembentukan kementerian waktu itu, Kementerian Kebudayaan, Dikbud ya kan, kemudian juga ada Dikti. Pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi itu kan juga dimaksudkan untuk melahirkan program-program yang betul-betul menciptakan lapangan kerja sendiri. Baik. Jadi orientasi untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian peluang lapangan kerja itu disediakan. Jadi menurut saya insya Allah ada optimisme di Bang Ferdinand, bagaimana kalau angka BPN? surveinya juga cukup tinggi ya. Ya, kalau 3 bulan ini waktunya. Kalau bagi kami sebetulnya Mengejar dengan undecided voters. Sebetulnya kami itu jauh lebih mudah untuk meraih undecided voters ini, karena kami kan meyakinkan mereka tentang kegagalan pemerintah dan isu yang akan kami usung untuk mengatasi kegagalan. Tapi gagasan baru begitu. Ya, kan? oh iya tentu, termasuk terhadap kalangan milenial segala macam, kami punya gagasan-gagasan baru untuk itu ya, dan ini nanti akan kami sampaikan. Beda dengan petahana memang yang harus bekerja keras meyakinkan mereka berhasil
dan bagaimana mempertahankan suara itu. Karena kalau kita bicara dari elektabilitas saja, elektabilitas Pak Jokowi 2014 ketika menang itu lebih tinggi daripada elektabilitas beliau sekarang. Artinya kan ada penurunan. Jadi ini kami melihat tren ini bahwa pekerjaan kami sebetulnya lebih mudah untuk meyakinkan pemilih memilih Prabowo Sandi. Lebih mudah justru. Lebih mudah justru. Jadi pemilih terbesar kan milenial ya. Dan sebenarnya di antara calon presiden nggak usah juga memasakkan seolah-olah milenial ya. Usianya sudah sepuh semua kan. Tapi yang Sepuh semua? Ya sepuh semua. Empat-empatnya? Ya, kecuali Udah cuma Sandi mungkin yang ya. masih boleh milenial. Jadi masih pantas lah dia agak milenial. Tapi belum tentu tapi dengan Sandi- usia milenial kemudian bisa menarik milenial karena Tapi saya kira PR Sandi diukur memang- gagasan. Betul. Bagaimana kemudian Sandi mampu memunculkan gagasan yang diterima oleh milenial. Kembali lagi karena Ya, termasuk juga pasangan calon kami, Mas Ubed. Iya. Bukan sekedar Sandi. Kita tunggulah seperti apa 3 bulan ini. Ya. Kita tunggu seperti apa TKN dan BPN melakukan pekerjaan rumahnya untuk mengeruk suara undecided voters masih cukup tinggi. Apalagi mungkin di debat berikutnya akan lebih baik supaya betul-betul mereka memilih. Terima kasih banyak Bang Ferdinand. Terima kasih. Marina terima kasih. Mas Ubedillah terima kasih sudah hadir di Prime News. Kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.